Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Amelia. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai klasifikasi dan katalogisa. Yang pertama, klasifikasi. Arti klasifikasi sendiri merupakan kata serapan dari bahasa Belanda, yaitu klasifikasi. Kemudian, kata klasifikasi tersebut berasal dari bahasa Perancis, yakni classification, yang memiliki arti klasifikasi atau pengelompokan. Istilah ini merujuk pada sebuah metode untuk menyusun data secara sistematis atau menurut sejumlah aturan yang telah ditetapkan. Berdasarkan penjelasan tersebut, pengertian klasifikasi adalah suatu kegiatan pengelompokan suatu hal. Secara harfiah, klasifikasi adalah pembagian sesuatu menurut kelas. Lebih lanjut, merupakan ilmu pengetahuan. Klasifikasi umum adalah proses pengelompokan suatu hal berdasarkan ciri-ciri persamaan dan perbedaannya. Selanjutnya, tujuan klasifikasi. Untuk mengelompokkan dan mengorganisasikan suatu hal dengan sistem tertentu, supaya lebih mudah untuk dikenali, dipelajari, dan dipahami. Jadi, tujuan klasifikasi ini agar mempermudah untuk kita mencari buku, supaya buku-buku tersebut juga tersusun sesuai dengan pengelompokannya. Selanjutnya, sistem klasifikasi pustaka. Yang pertama, klasifikasi artifisial. Sistem klasifikasi artifisial adalah proses pengelompokan bahan pustaka sesuai ciri atau sifat-sifatnya. Contohnya, pengelompokan menurut pengarang. Selain itu, contoh lainnya ialah pengelompokan berdasarkan ciri fisiknya seperti ukuran, warna sampul, dan lain sebagainya. Yang kedua ada klasifikasi kegunaan atau utilitas. Kemudian, klasifikasi utilitas adalah pengelompokan bahan pustaka yang dibedakan menurut kegunaan dan jenisnya. Contohnya adalah buku bacaan anak dibedakan dengan bacaan dewasa, dan buku pegangan siswa di sekolah dibedakan dengan buku pengarang guru. Dan yang terakhir, ada klasifikasi fundamental. Sistem klasifikasi bahan pustaka selanjutnya ialah fundamental. Klasifikasi ini adalah pengelompokan bahan pustaka berdasarkan ciri subjek atau isi pokok persoalan yang dibahas dalam suatu buku. Klasifikasi fundamental telah banyak digunakan oleh perpustakaan kecil maupun besar. Hal tersebut karena klasifikasi fundamental memiliki beberapa keuntungan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, bahan pustaka yang subjeknya sama, maka letaknya akan berdekatan. Yang kedua, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menilai koleksi yang dimiliki hanya dengan memiliki subjek pustaka. Yang ketiga, memudahkan pengguna dalam menelusuri informasi berdasarkan subjeknya. Yang keempat, memudahkan pembuatan bibliografi menurut pokok masalah yang dibahas. Dan yang terakhir, membantu merapikan koleksi perpustakaan. Selanjutnya, katalog online. Di sini kita berpindah membahas katalog online. Katalog online adalah salah satu cara pemasaran yang ampuh untuk mempromosikan produk jualan. Katalog online berisi foto produk dan segala informasinya yang kemudian didesain sedemikian rupa agar pembaca tertarik dengan apa yang kita sajikan. Dulu katalog online memang dibuat dengan menggunakan lembaran kertas, buku kecil, atau poster kecil yang kemudian disebarkan ke orang-orang. Namun di era sekarang ini, katalog sudah seharusnya juga bisa disampaikan secara online agar menjangkau pasar yang lebih luas. Selanjutnya, perbedaan katalog online dan katalog biasa. Katalog online sangat jauh berbeda dari katalog biasa. Mulai dari bentuk hingga cara penyampaiannya pun sudah jelas terlihat tak sama. Berikut adalah beberapa perbedaan katalog online. Yang pertama, dari segi cetak.
Katalog biasa umumnya dicetak secara fisik untuk kemudian disebarluaskan ke orang-orang sebagai wujud promosi. Katalog tersebut dicetak dalam berbagai bentuk dan ukuran, seperti pamflet, poster, buku kecil, dan sebagainya. Sementara itu, katalog online tidak perlu dicetak karena penyebarannya dilakukan di ranah internet. Katalog online ini bisa langsung ditujukan ke pelanggan tanpa Anda perlu menghampiri mereka terlebih dahulu. Semua bisa dilakukan secara digital. Yang kedua, tidak tepat sasaran. Nah, ini yang biasanya tidak tepat sasaran itu adalah katalog biasa. Katalog biasa yang sudah dicetak akan dibagikan secara masif di area ramai. Meski bisa berjalan ke berbagai tempat, tetap saja penyebaran katalog ini tidak selalu tepat sasaran. Alih-alih menyebar dengan masif, bisa jadi orang-orang yang menerima katalog tersebut justru akan mengabaikan dan bahkan membuang katalog yang sudah susah payah dicetak. Hal tersebut berbeda dari katalog online yang bisa dikatakan lebih baik dalam masalah promosi. Katalog online dapat langsung ditunjukkan ke target pasar utama dari produk yang dipromosikan, karena hasil katalog online tidak akan terbuang sia-sia, karena orang yang menerimanya sudah benar-benar ditargetkan untuk menjadi calon pembacanya. Dan yang terakhir perbedaannya dari segi biaya. Khusus perbedaan ini memang sudah tidak perlu diragukan lagi. Katalog biasa memerlukan bahan kertas, tinta, hingga cetakan yang sempurna untuk bisa diproduksi dengan baik. Belum lagi membayar karyawan-karyawan produksi khusus hanya untuk mencetak katalog. Pasti akan menghabiskan banyak dana bisnis. Tak hanya masalah dana, waktu yang diperlukan pun cukup panjang, mulai dari desain hingga penyebaran. Sementara itu, katalog online hanya perlu dilakukan oleh tim kreatif yang umumnya terdiri dari desainer, copywriter, dan fotografer. Semuanya bisa langsung bergerak membuat katalog online dan diolah sedemikian rupa tanpa perlu membayar uang lebih untuk mencetak hasilnya. Katalog online bisa langsung dipakai dan disebar secara masif namun terstruktur melalui internet. Selanjutnya, kita akan membahas perangkat lunak katalogisasi. Di dalam perpustakaan terdapat istilah katalog terkomputerisasi adalah katalog yang menggunakan program-program komputer sebagai alat bantu penelusuran informasi, khususnya buku dan media lainnya yang ada di perpustakaan. Dari aspek penggunaan, katalog komputer relatif lebih praktis. Katalog komputer yang telah dilayankan secara online ke publik biasanya menggunakan sistem Online Public Access Catalog atau yang biasa disingkat OPAC. Adalah sistem temu kembali informasi yang merupakan bagian dari sistem komputer perpustakaan yang meliputi perangkat lunak atau software dan perangkat keras atau hardware. Kita kali ini membahas tentang softwarenya. Banyak sekali perangkat lunak yang digunakan untuk membuat katalog, contohnya seperti software Slims, yaitu dengan cara menginput data deskripsi bibliografi suatu buku terlebih dahulu ke dalam software Slims, lalu akan menjadi sebuah katalog online atau online public access katalog. Jadi, untuk membuat katalog online, kita harus menginput data deskripsi bibliografi dari suatu buku ke dalam software Slims. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.